Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu Babul Qadha, bab tentang masalah peradilan, atau bagi seorang yang menjadi hakim atas perkara orang yang mengangkat perkaranya kepadanya. Dan hakim ini tidak harus dia yang berada di majelis hakim, tapi siapa saja yang diserahkan sebuah persoalan kepadanya untuk diselesaikan, sengketa untuk diselesaikan, maka dia disebut dengan hakim atau disebut dengan qadhi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-397, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi fahal alayya fi dhalika min junah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwasanya telah datang Hindun bintu Utbah. Hindun bintu Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan, istri dari Abu Sufyan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat kikir, laki-laki yang sangat bakhil. Dia tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi untuk kebutuhan saya dan juga kebutuhan anak-anak saya, kecuali apa-apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Lalu apakah saya berdosa wahai Rasulullah dengan apa yang saya lakukan? Karena saya mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya, tanpa izin darinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ambillah dari hartanya, dari harta suamimu, dari harta Abu Sufyan dengan cara yang ma'ruf, apa-apa yang cukup untuk membelajahi kebutuhanmu dan juga kebutuhan anak-anakmu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu persoalan yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah persoalan rumah tangga. Persoalan rumah tangga
yang dimana seorang istri mengadukan masalahnya kepada Nabi SAW tentang harta yang dia ambil, dan dia merasa harta ini adalah harta syubhat, harta yang samar-samar, harta yang boleh jadi halal, boleh jadi haram. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguannya, maka dia pun datang kepada Nabi SAW meminta fatwa kepada Rasulullah, apakah harta yang dia ambil dari harta suaminya tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya, itu halal ataukah haram? Tapi kata Nabi SAW, ya boleh baginya mengambil harta suaminya tanpa izinnya kalau kondisinya seperti ini, tapi dengan kadar yang secukupnya, bukan dengan kadar yang berlebihan, tapi kadar yang secukupnya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang masalah menyebutkan apa yang tidak disenangi oleh orang lain kepada orang lain, kepada pihak ketiga, atau yang biasa kita sebut dengan ghibah. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bukunya Riyadhus Shalihin bahwa al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Al-qadah atau menyebutkan kejelekan orang lain itu tidak dianggap ghibah pada 6 perkara, ya, pada 6 masalah. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba li'anata fi izalati munkarin. Yang pertama adalah orang-orang yang terzolimi dan dia meminta kepada pihak yang berwenang agar orang yang menzoliminya ini menahan tangannya supaya tidak menzolimi dia lagi, ya, dan dia boleh mengatakan kepada pihak yang berwenang tersebut bahwasanya fulan telah menzolimi saya. Dan perbuatan kezoliman, menyebutkan kezoliman orang lain kepada pihak ketiga, ini adalah menyebutkan tentang kejelekannya, ia menyebutkan tentang keburukannya, namun dalam rangka untuk menghilangkan kezoliman tersebut, maka ini tidak dianggap sebagai ghibah. Nah, kemudian yang kedua adalah wa mu'arrifin, orang-orang yang mau memperkenalkan orang lain. Kadang-kadang ada orang yang dikenal dengan ciri-ciri tertentu, di mana ciri-ciri ini ya sebenarnya adalah ciri-ciri yang tidak baik. Misalnya fisiknya ada kekurangan pada fisiknya, misalnya pincang atau apa, ya kemudian kita ingin memperkenalkan, maksudnya kita ingin menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah yang ini, maka kita mengatakan itu yang pincang, atau itu yang buta, atau itu yang bisu, atau yang tuli, dan seterusnya. Maka ini juga tidak dianggap sebagai ghibah dalam rangka untuk agar orang mengenal siapa yang kita maksud, ya, ketika kita tidak menemukan, tidak ada tanda-tanda yang lain yang bisa kita sebutkan agar orang tersebut mengenal siapa yang kita maksud. Dan yang ketiga adalah wa muhadzirin, mentahdzir. Dan ini dikenal di dalam dunia al-jarh wa ta'dil, terutama dalam masalah ruwatul hadis, para periwayat hadis. Dan ini sudah menjadi kelaziman dan kita sering mendengarkan. Misalnya hadis ini adalah hadis yang dhaif karena adanya sebuah nama, misalnya namanya adalah Hammad, sementara Hammad ini dikenal dengan kadzab, misalnya pembohong, atau dikenal dengan dhaiful hifdz, orang yang lemah hafalannya, atau dikenal dengan mudallis, orang-orang yang suka membuat tadlis pada sebuah hadis. Dan ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik. Namun agar orang mengetahui bahwasanya hadis yang dia sampaikan
itu bukanlah hadis yang diterima, ya karena adanya rawi atau rawi yang bermasalah, maka disampaikan. Dan ini adalah bentuk tahdzir, yang memperingatkan seseorang, dan ini boleh menyebutkan keburukannya sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin. Yang keempat adalah wa mujahirin fisqan, orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Ya, dia melakukan kemaksiatannya secara terang-terangan. Jadi ada orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, ada juga orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Orang yang bermaksiat secara terang-terangan, ketika kita sampaikan kepada orang lain tentang maksiat yang dia lakukan, maka ini tidak dianggap sebagai ghibah, karena pada dasarnya orang tersebut memang mau dilihat oleh orang lain, mau diketahui oleh orang lain tentang kemaksiatan yang dia lakukan. Adapun orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, kemudian ada yang mengetahuinya, maka dia tidak boleh mempublisnya, memberitahukan kepada orang-orang banyak, ya kepada khalayak banyak, bahwasanya si fulan ini sudah melakukan ini dan itu, ya secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau demikian, maka dia telah terjatuh dalam masalah ghibah. Nah, kemudian yang kelima adalah wa mustaftin, orang-orang yang minta fatwa. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, ya, istri dari Hindun, dia sedang minta fatwa kepada Nabi SAW. Padahal sifat yang disampaikan oleh Hindun tentang karakter dari suaminya yang yaitu kikir, ini adalah sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Tapi dalam rangka untuk meminta fatwa agar masalahnya tersebut bisa terjawab dengan baik, maka dia pun sampaikan bahwasanya, ya, di keluarga saya seperti ini, suaminya seperti ini, saya melakukan seperti ini, apakah boleh? Jadi ini masuk dalam poin yang kelima, mustaftin, ya termasuk menyebutkan keburukan yang dibolehkan. Nah, dan yang keenam adalah wa man talabal i'anata fi izalati munkarin, orang-orang yang meminta tolong untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Ya, kadang-kadang ada kemungkaran yang kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, tapi kita kenal ada orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, akhirnya kita datang kepadanya dan memberitahukan bahwasanya di tempat ini oleh fulan ada kemaksiatan, ada misalnya pesta minum minuman keras, dilaporkan ke polisi, ini merupakan sebuah kemungkaran. Ya, tapi tidak mengapa, bahkan ini merupakan sebuah keharusan jika kita mampu melakukannya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, meskipun konsekuensinya kita akan menyebutkan keburukan yang dia lakukan, tapi ini tidak disebut sebagai ghibah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil ini juga menunjukkan, ya, tentang kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kadar kekayaan yang dia miliki. Dia diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memberikan, ya, harta yang cukup untuk anak dan istrinya. Dia diberikan harta yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin sempit, keuangannya sempit, maka dia tetap memberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak bolehnya seorang istri untuk mengambil harta suaminya tanpa izin dari suaminya. Tidak boleh bagi istri untuk membelanjakan, ya, harta suaminya tersebut tanpa sepengetahuan dia, tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, karena dalam hadis ini
Rasulullah membolehkan kepada Hindun untuk mengambil harta suaminya dengan cara yang tidak dia ketahui, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, tidak berlebih-lebihan ketika mengambil hartanya. Itu pun karena kondisi suaminya yang syahih, yang sangat pelit, yang sangat bakhil. Adapun ketika kondisinya misalnya normal, ya tidak bakhil, bahkan mungkin karim, dermawan, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk membelanjakan harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Dan izin dari suami ini bisa saja berupa izin yang secara umum. Kalau suaminya sudah mengatakan ini harta, ya silahkan, mau dibelanjakan silahkan, mau disimpan silahkan, nah, itu sudah menjadi izin. Itu sudah izin dari suaminya, dan tidak perlu lagi untuk meminta izin setiap waktu, karena sudah ada izin dari awal kepadanya untuk membelanjakan apa saja yang dia inginkan selama itu merupakan sebuah kebaikan. Dan ini tentu saja berbeda-beda dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Dan dalam masalah ekonomi keluarga, ekonomi rumah tangga, kalau di masyarakat kita, ya di masyarakat kita itu kebanyakannya yang mengatur keuangan adalah istri. Meskipun di dalam Islam yang kita ketahui adalah yang mengelola keuangan tersebut adalah suami. Nah, dan ini tentu saja bukan sebuah pelanggaran syariat ketika seorang istri yang mengelola keuangan ketika misalnya suaminya itu merasa tidak mampu dan tidak biasa mengelola keuangan, dan istrinya ialah misalnya yang pandai di dalam mengelola keuangan tersebut, maka ini bukan termasuk sebuah pelanggaran syariat. Meskipun tentu saja kita katakan bahwasanya hukum asalnya bahwa yang mengelola ya keuangan di dalam rumah tangga adalah suaminya, selama dia mampu untuk mengelola keuangan tersebut dengan baik. Nah, kemudian hadis yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata khasmin bibabi hujratihi fa kharaja ilaihim fa qala ala innama ana basharun wa innama ya'tinil khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd fa ahsibu annahu sadiqun fa aqdi lahu faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha au yadharha. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dua orang yang sedang bertengkar ya di samping rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar di sini mengangkat suaranya dalam sebuah persoalan, jadi tidak berkelahi. Kemudian Nabi SAW pun keluar ya kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, ya ketahuilah bahwasanya saya ini adalah seorang manusia biasa, dan ada banyak orang-orang yang mengangkat masalahnya kepada saya untuk diadili, ya untuk diberikan sebuah keputusan terhadap masalah yang mereka angkat. Dan boleh jadi ya ketika ada dua orang yang mengangkat masalahnya kepada saya, yang satunya itu lebih pandai beretorika daripada yang lain, ya lebih pandai menyampaikan hujah-hujahnya, alasan-alasannya daripada yang lain, maka kata Nabi SAW, boleh jadi saya menganggap bahwa orang yang pandai beretorika tersebut adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian saya pun memberikan hak yang mereka perselisihkan ini kepadanya. Ya, tapi kata Nabi SAW, maka barang siapa yang saya berikan kepadanya hak seorang muslim yang bukan haknya, maka sesungguhnya itu merupakan batu bara dari neraka, maka hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di zaman Nabi SAW ya tentu saja juga tidak terlepas dari yang namanya persoalan-persoalan. Dan kadang-kadang
persoalan-persoalan mereka ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat manusiawi, ada orang-orang yang memang diberikan kepandaian di dalam berbicara. Ada orang-orang yang pandai sekali berretorika, berhujjah, berdalil. Meskipun dia salah, dia bisa saja menjadi orang yang benar karena kepandaiannya mengolah kata-kata. Ada juga orang-orang yang kadang-kadang dia benar, tapi karena tidak ada kepandaian di dalam berretorika, di dalam berbicara, akhirnya dia pun dikalahkan di dalam pertengkaran tersebut. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan dari awal bahwasanya saya ini hanyalah seorang manusia. Kadang-kadang saya akan memberikan hak kepada orang yang saya anggap benar karena kepandaiannya berretorika. Tapi ingat, siapa yang saya berikan hak seorang muslim kepadanya yang bukan miliknya, maka ketahuilah bahwasanya hak itu merupakan batu bara dari neraka. Terserah dia mau ambil batu bara itu atau dia mau tinggalkan. Ya, ini peringatan dari Nabi SAW kepada setiap orang-orang yang datang kepada beliau dan membawa masalahnya kepada Nabi SAW. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga manusia biasa yang tidak mengetahui perkara gaib. Dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah manusia biasa yang tidak ada di antara mereka yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan kepada mereka. Ya, ada sebagian perkara gaib yang diberitahukan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, namun banyak perkara gaib tidak diberitahukan kepada mereka. Nah, dan ini juga bantahan ya kepada orang-orang yang mengaku ya sebagai orang-orang pintar yang katanya mengetahui perkara gaib. Ada orang yang kehilangan barang, ya dibawa kepada orang pintar tersebut dalam tanda kutip. Kemudian bertanya, barang saya hilang, kira-kira siapa yang ambil? Dari mana dia tahu? Padahal dia sendiri tidak ada pada saat barang tersebut hilang. Ini merupakan bentuk-bentuk kekufuran ketika seseorang mengaku bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib, atau mempercayai bahwasanya ada orang yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara kekufuran, bisa membatalkan keislaman seseorang. Ini perkara yang sangat berbahaya. Nah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'." Kalau sekiranya saya mengetahui perkara yang gaib, maka saya akan menjadi orang yang paling beruntung dan tidak ada keburukan yang akan menimpa saya, tidak ada musibah yang akan menimpa saya. Tapi Nabi juga manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Rasulullah keluar berperang, Rasulullah tidak tahu apakah nanti menang ataukah kalah. Rasulullah tidak tahu siapa yang akan beliau bunuh dan siapa yang akan selamat dari pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar berperang dan tidak tahu apakah nanti akan pulang dalam kondisi selamat ataukah syahid ataukah terluka. Ya, Nabi SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga hadis ini juga sebagai tahdzir yang sangat keras, peringatan yang sangat keras ya kepada orang-orang yang dia sudah tahu dirinya bersalah, dia sudah tahu dirinya berada di pihak yang menyimpang, tapi dia bersitegang, dia bersikeras, ia menyampaikan hujah-hujahnya dengan sangat baik agar dia dimenangkan dalam masalah tersebut. Ya, terutama dalam masalah-masalah sengketa, ya, sengketa harta, sengketa tanah, sengketa warisan dan sebagainya. Kadang-kadang dia tahu dirinya dia orang yang tidak berhak, namun karena adanya ketamakan di dalam dirinya, maka dia pun berusaha dengan segala cara
bagaimana supaya dia mendapatkan bagian dari harta tersebut yang bukan menjadi hak dia. Ini adalah peringatan dari Nabi SAW bahwasanya itu merupakan batu bara neraka. Kamu ambil akan membakarmu, kamu tinggalkan, maka itu merupakan sebuah keberuntungan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya adalah an Abdurrahman ibni Abi Bakrata radhiyallahu an qala kataba abi wa katabtu lahu ila ibnihi Abdullah ibni Abi Bakrata wa huwa qadin bi Sijistan an la tahkum baina itsnaini wa anta ghadban fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkum ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban. Dari seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia mengatakan bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang berhukum sementara dia sedang marah. Tidak boleh seseorang menjadi hakim yang menghukum masalah antara dua orang yang sedang bertikai sementara dia sedang marah. Kenapa demikian? Karena orang yang marah kadang-kadang akan kehilangan keseimbangan. Orang yang marah kadang-kadang kehilangan keadilan. Orang yang marah kadang-kadang kehilangan sebagian akal sehatnya. Sementara hukum yang akan dia sampaikan itu akan menjadi pedoman bagi orang yang sedang bertikai ini. Apakah orang yang bertikai yang mana bersalah, yang mana benar, itu akan dikembalikan kepada keputusan dari seorang hakim. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, dia sedang marah. Apakah marahnya kepada salah seorang dari orang yang datang ini, yang bertikai ini, ataukah marahnya kepada orang lain? Karena bagaimanapun juga marah kepada siapapun, maka itu akan memberikan efek, memberikan pengaruh terhadap keputusan yang akan dia sampaikan kepada orang-orang yang sedang bertikai. Nah, ini juga sebagai bentuk penjagaan dari syariat kita agar hak-hak kaum muslimin itu benar-benar terjaga. Bagaimana para hakim, para qadhi itu dijaga, diberikan aturan kapan mereka bisa memberikan sebuah hukuman dan kapan mereka tidak boleh memutuskan sebuah persoalan. Dan bukan cuma sekedar pada saat marah saja, tapi pada kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan ketidakadilan itu bisa terjadi, yang menyebabkan ketidakseimbangan itu bisa terjadi. Maka seorang hakim, sekali lagi hakim di sini kalau kita berbicara hakim, bukan hanya hakim yang ada di pengadilan, tapi siapa saja yang orang-orang yang bertikai ridho supaya orang tersebut menjadi penengahnya, menjadi hakimnya, maka dia disebut sebagai hakim yang perlu memperhatikan masalah-masalah kapan dia boleh memutuskan sebuah persoalan dan kapan tidak boleh memutuskan sebuah persoalan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sebelum terakhir, an Abi Bakrah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qulna bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau saya beritahukan tentang dosa yang paling besar? Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Apakah kalian mau saya beritahukan tentang dosa yang paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu saja mau wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat syirik, ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah, memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada
kedua orang tua, ya durhaka kepada kedua orang tua. Dan kemudian Rasulullah duduk, yang sebelumnya bersandar kemudian duduk serius, dan Nabi SAW mengatakan, dan yang ketiga adalah qauluz zur, persaksian palsu, persaksian bohong. Dan Rasulullah senantiasa mengulang kata-kata ini, persaksian bohong, ya qauluz zur, sampai para sahabat mengatakan, seandainya Rasulullah sudah diam, ya seandainya Rasulullah sudah mencukupkan perkataannya dengan beberapa kali saja, tidak sampai diulangi sampai berkali-kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan betapa beratnya dosa persaksian palsu. Orang-orang yang dibawa misalnya ke pengadilan, disuruh bersaksi, dan dia tahu bahwasanya persaksian yang akan dia sampaikan adalah persaksian palsu, tapi karena adanya misalnya sogokan atau karena kekerabatan, akhirnya dia pun memberikan persaksian yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang gara-gara persaksian tersebut maka banyak hak-hak kaum muslimin akhirnya hilang dari pemiliknya. Maka Rasulullah, ya untuk agar para sahabat ini betul-betul memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sampai Rasulullah mengulang-ulang perkataan qauluz zur itu berkali-kali. Dan perkataan para sahabat, kami berharap seandainya Rasulullah sudah diam, itu bukan karena mereka bosan dengan wejangan dari Nabi SAW, tapi maksud daripada perkataan mereka adalah mereka kasihan kepada Nabi SAW dengan apa yang selalu beliau sampaikan berulang kali, qauluz zur. Para sahabat ini kasihan dengan keadaan Nabi SAW dan bukan berarti bosan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakin al-yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya setiap orang itu yang mengaku, yang menuduh, yang mengklaim, diberikan apa yang dia klaim, apa yang dia akui, maka orang-orang akan mengklaim darah orang lain dan harta orang lain. Akan tetapi ada aturannya. Aturannya adalah sumpah bagi orang-orang yang mengingkari dan bukti bagi orang-orang yang menuduh atau yang mengklaim. Ini adalah kaidah yang sangat penting di dalam masalah klaim mengklaim, dalam masalah tuduh menuduh, ya dalam masalah mengingkari atau mengakui, ya terutama dalam masalah hak harta atau darah dan sebagainya dari hak-hak kaum muslimin. Maka ini adalah kaidah yang sangat penting, yaitu bagi orang yang mengklaim sesuatu maka dia harus mendatangkan buktinya, dan bagi orang-orang yang mengingkari, tidak mengakui hal tersebut, maka dia harus bersumpah. Ya, sebagai contoh, ada orang yang datang kepada fulan, si A datang kepada si B. Si A mengatakan kepada si B, Anda punya utang kepada saya, antum itu punya utang sama saya sebesar 50 juta rupiah misalnya. Dan si B ini tidak mengakui. Sekarang kewajiban bagi si A yang mengklaim, yang menuduh bahwasanya si B punya utang, dia wajib untuk mendatangkan buktinya. Mana buktinya bahwasanya si B ini punya utang kepadanya? Kalau misalnya dia tidak punya bukti, maka diperintahkan kepada si B untuk bersumpah bahwasanya dia tidak punya utang kepada si A. Kalau si B sudah bersumpah bahwasanya dia tidak punya utang, maka tidak ada utang bagi dia. Tapi kalau misalnya si A yang mengklaim, yang menuduh
dia mendatangkan bukti, maka perkataannya yang diterima, meskipun si B juga bersumpah bahwasanya tidak ada utangnya, karena buktinya ini lebih dikuatkan daripada sumpahnya si B. Ya, jadi ini pada segala persoalan tuduh menuduh, klaim mengklaim, tuduh dan mengingkari, harus yang menuduh, yang mengklaim itu mendatangkan buktinya, dan sebaliknya orang yang mengingkarinya harus bersumpah bahwasanya dia tidak melakukannya. Nah, saya kira ini saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan alhamdulillah ya bab ini sudah selesai ya. Jadi bab yang terakhir ini semuanya pendek-pendek, dibahas dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Saya kira demikian. Karena waktu juga sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.